Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Hani Nur Hamidah dengan NIM 23070190012, Khofifah Naila Iza dengan NIM 23070190061, dan Devi Nur Kumalasari dengan NIM 23070190103 akan menyampaikan materi teori graf. Beberapa poin yang akan kita bahas yaitu mengenai definisi graf, terminologi, keterhubungan, dan subgraf. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi graf yang akan disampaikan Hani Nur Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi graf. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai berikut. Graf G didefinisikan sebagai pasangan himpungan V, E ditulis dengan notasi G sama dengan V, E yang dalam hal ini V sama dengan himpunan tidak kosong dari simbol-simbol atau titik-titik vertices, sedangkan E merupakan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simbol. Dan secara geometri, graf dapat digambarkan sebagai sekumpulan noktah atau simbol di dalam bidang dwimatra yang dihubungkan dengan sekumpulan garis atau sisi. Yang kedua yaitu terminologi atau istilah yang berkaitan dengan graf. Ada beberapa terminologi yang sering dipakai, yaitu 1. Ketetanggaan atau adjacent, 2. Beririsan atau insiden, 3. Simpul terpencil atau isolated vertex, 4. Graf kosong atau null graph atau empty graph, 5. Derajat atau degree, 6. Lintasan atau path, 7. Siklus atau cycle atau circuit, 8. Terhubung atau connected, 9. Upagraf atau subgraf dan komplement upagraf, 10. Upagraf merentang atau spanning subgraf, 11. Subset, 12. Graf berbobot atau weighted graph. Selanjutnya yaitu keterhubungan. Definisi graf tak berarah G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul U dan V di dalam himpunan V terdapat lintasan dari U ke V, yang juga harus berarti ada lintasan dari U ke V. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Perhatikan contoh gambar A dan B. Pada gambar A merupakan graf terhubung karena setiap pasangan simpulnya terdapat lintasannya juga. Sedangkan contoh B merupakan graf yang tak terhubung. Definisi graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang VI dan VI di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V, dan juga sebaliknya lintasan berarah dari V ke U. Pada gambar A, simpul 1 dan simpul 3 terhubung kuat karena terdapat lintasan dari 1 ke 3, yaitu 1, 2, 3. Begitu juga terdapat lintasan dari 3 ke 1, yaitu 3, 4, 5, 1. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi tetap terhubung pada graf tak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Pada gambar B, simpul 1 dan simpul 3 terhubung lemah karena hanya terdapat lintasan dari 3 ke 1, yaitu 3, 5, 4, 1, tetapi tidak ada lintasan dari 1 ke 3. Selanjutnya saya Devi Nur Kumalasari, NIM 23070190103. Saya akan menjelaskan materi yang berikutnya yaitu subgraf. Apa sih subgraf itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang subgraf. Sebuah subgraf dari G dengan VG EG adalah sebuah graf H sama dengan VH EH, sedemikian hingga VH anggota VG dan EH anggota EG, atau
Dengan kata lain, sebuah graf G disebut subgraf dari graf G besar jika sebuah simpul dan semua sisi dalam G besar ada dalam G kecil, dan setiap sisi G kecil mempunyai simpul akhir yang sama dengan G besar. Sebagai contoh, pada gambar di samping, contoh graf dalam gambar B adalah salah satu subgraf dari graf dalam gambar A. Selanjutnya, dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Setiap graf adalah subgraf dari dirinya sendiri. Kedua, sebuah subgraf dari sebuah subgraf G adalah juga subgraf dari G kecil. Sebuah simpul tunggal dalam sebuah simpul G adalah sebuah subgraf dari G. Selanjutnya, sebuah sisi yang tunggal bersama dengan simpul akhirnya adalah sebuah subgraf dari G. Cukup sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.